Pagi untuk kita semua. Pagi. Luar biasa dan semangat merah putih yes. Kami mengucapkan terima kasih karena teman-teman semua sudah mengambil posisi. Untuk itu hari ini kita akan melangsungkan kegiatan pemilihan OSIS periode 2024 dan 2025. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat, rahmat, dan perlindungannya kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kami mengundang suster dan Bapak Ibu guru untuk segera mengambil tempat. Untuk itu saya mengundang para calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk menempati tempat yang sudah disiapkan. Para calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Sebelum kita melakukan untuk itu saya mengundang para calon anggota ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dan kita semua untuk bangkit berdiri. Kita satu hati dalam doa. Yang masih beraktivitas tolong dihentikan. Selanjutnya kami memberi waktu dan kesempatan kepada pembina OSIS untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada calon anggota, calon ketua dan wakil ketua OSIS. Baik, terima kasih MC. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Luar biasa dan semangat merah putih yes. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang punya segala cinta dan kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, para suster, pegawai, dan juga yang saya cintai pula siswa-siswi SMK Kusuma Atambua. OSIS adalah salah satu organisasi yang dimiliki oleh sekolah. Selain ekstra yang ada di sekolah, OSIS menjadi promotor penggerak, menjadi corong untuk sekolah. Segala kegiatan yang ada di sekolah dilancarkan oleh OSIS. Sebelumnya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus OSIS yang lama, yang sudah bekerja semaksimal mungkin, yang datang pagi pulang kemudian. Walaupun mereka dimarah, tidak dihargai, dijatuhkan di depan umum, walaupun 1000 kali mereka bekerja mengejar kalian dari sudut ke sudut, masuk hutan, keluar hutan, dari ujung sampai dengan ujung, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka hanya mau berlatih, bekerja. Setelah mereka keluar dari sekolah ini, mau menjadi orang yang baik. Yang mau mengikuti aturan, silakan. Itu adalah kewajiban dari semua masyarakat di sekolah ini. Yang tidak mau mengikuti aturan pula, tidak apa-apa, itu hak dan urusanmu. Tetapi selagi Anda masih di dalam satu naungan, satu kumpulan, Anda berhak dan wajib untuk mengikuti semua aturan yang ada di sekolah. Yang berikut, bagi para calon, setelah Anda dilantik menjadi OSIS, ikuti aturan yang sesuai dengan yang diberikan oleh sekolah. Apa yang kamu jalankan benar, laksanakan. Setelah kamu laksanakan aturan itu, baru kamu tahu sejauh mana orang menghargai kalian. Sebelum kamu tertibkan aturan, tertibkan dulu dirimu sendiri. Melihat cermin, apakah saya ini sudah pantas untuk meniru orang lain. Tidak perlu lihat yang lain.
Bekerjalah sesuai dengan tupoksimu masing-masing. Tugas pokokmu sebagai OSIS. Itu saja. Yang berikut, sebelum Anda menyuruh orang untuk bekerja, berikanlah contoh Anda duluan untuk bekerja. Sebelum guru datang, kamu harus sudah ada di sekolah ini. Sebelum semua masyarakat di sekolah ini pulang ke sekolah, kamu orang yang paling terakhir untuk pulang. Kurang lebihnya sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembina OSIS yang telah memberi sepatah dua kata untuk para calon ketua dan wakil ketua OSIS, dan juga untuk kita semua di sini, bagaimana OSIS dan peran penting OSIS di sekolah. Sebelum kita masuk pada pemilihan suara, marilah kita dengarkan pemaparan visi dan misi dari calon ketua dan wakil OSIS kita. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada calon paket 1, Sandra dan Cinglan. Baik, selamat pagi para suster, bapak ibu, guru, dan seluruh siswa-siswi SMKS Katolik Kusuma Atambua. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan, karena atas berkat penyertaannya kita semua dapat dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kita berkumpul di sini dalam memaparkan visi misi dan program kerja OSIS periode 2024-2025 oleh saya Sandra Novita Sarilobo sebagai calon ketua OSIS dan saya Virginia Pianikao sebagai calon wakil ketua OSIS dengan nama Paket Bintang. Paket Bintang memiliki visi yaitu menjadi katalisator perubahan positif. Misi kami adalah yang pertama, menyalurkan potensi bakat minat melalui ekstrakurikuler. Yang kedua, meningkatkan kepekaan, kesadaran, dan kepedulian terhadap lingkungan sekolah sehingga terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Yang ketiga, mengoptimalkan peran dan fungsi OSIS. Dan yang keempat, membuat program orientasi siswa baru. Program kerja kami ada 7, yaitu yang pertama, lomba cerdas cermat, yang kedua, sosialisasi anti bullying, yang ketiga, lomba debat, yang keempat, penggalangan dana untuk bencana alam, yang kelima, mengadakan perlombaan bakat dan minat, yang keenam, mengadakan perlombaan antar jurusan maupun kelas dalam rangka memperingati Hari Nasional, ulang tahun sekolah, dan hari besar lainnya yang sifatnya diperingati. Dan yang terakhir ketujuh adalah mengembangkan fungsi Madin. Nah, jadi itu adalah visi misi dan program kerja dari calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS Paket Bintang. Sesuai dengan nama paket kami Bintang, yang artinya melambangkan aspirasi dan cita-cita. Artinya kami memiliki keinginan, harapan, tujuan, dan impian untuk menjadikan sekolah ini lebih baik. Saya Sandra Novita Sarilobo sebagai calon ketua OSIS dan saya Virginia Pianikao sebagai calon wakil ketua OSIS siap bekerjasama untuk mewujudkan visi, misi, dan program kerja kami. Kami berjanji untuk bekerja sama dengan seluruh pihak sekolah, baik siswa maupun guru, untuk mewujudkan visi dan misi kami. Dan kami percaya bahwa dengan kebersamaan dan kerjasama, kita dapat mewujudkan sekolah yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami berharap mendapatkan dukungan Anda. Mari kita mewujudkan sekolah yang lebih baik dari sekarang. Terima kasih. Itulah pemaparan visi dan misi dari paslon 1 atau paslon Bintang atas nama Sandra dan Chinlan. Selanjutnya kita akan ke paslon dengan nomor urut 2, yaitu Michela dan Alvarado. Untuk itu kita beri tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi untuk suster, bapak ibu guru, dan kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan memaparkan visi, misi, serta program kerja yang akan kami jalankan ketika kami terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Sebelum memaparkan, di sini kami mempunyai
nama paket yaitu air. Pasti Bapak Ibu guru, teman-teman dan kakak-kakak sekalian bertanya-tanya mengapa kami memilih nama paket tersebut. Di sini air memiliki beberapa makna, yaitu kerendahan hati, kekuatan dan kebijaksanaan, fleksibilitas yang berarti mampu menyesuaikan diri dimanapun dia berada, tulus dan positif, tidak meremehkan orang lain, kreativitas, kebebasan dan kecerdasan, kehidupan baru, pembersihan, serta pemenuhan janji Allah. Maka dari itu, kami mempunyai moto, hadir dengan kerendahan hati untuk mewujudkan lingkungan yang positif. Perkenalkan, nama saya Alvarada Mulyawati Seran sebagai Wakil Ketua OSIS, dan saya Priska Juwita Michela Bere sebagai calon Ketua OSIS tahun periode 2024-2025. Selanjutnya kami akan memaparkan visi dan misi yang akan kami kerjakan apabila nantinya kami terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Visi kami yaitu menjadikan OSIS SMKS Katolik Kusuma Atambua sebagai organisasi yang aktif, berjiwa kreatif, dan bertanggung jawab sehingga mampu mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif, serta mewujudkan siswa-siswi SMKS Katolik Kusuma Atambua yang unggul, kreatif, dan mampu berdaya saing. Selanjutnya, ada misi yang akan kami kerjakan apabila nantinya kami terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita semua adalah orang yang beriman, maka kita patut takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, menumbuhkan rasa cinta dan peduli terhadap sesama dan lingkungan. Dalam hal ini kami punya program, kami melanjutkan program 5S, tentunya semuanya sudah tidak asing. Senyum, salam, sapa, sopan, dan sambut. Kemudian ada peduli terhadap lingkungan. Kami melanjutkan program di mana setiap paginya kita bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Namun ada bedanya, kali ini kami ingin agar kedepannya OSIS tidak hanya datang memberi perintah, tetapi juga turut bekerja membantu teman-teman kita sama-sama untuk membersihkan lingkungan sekolah di setiap paginya. Selanjutnya, menjadikan OSIS sebagai panutan serta teladan dalam segala aspek. Dalam hal ini nantinya kami akan memilih anggota yang pada dasarnya memang sudah memiliki tanggung jawab sehingga kedepannya mereka tidak merusak nama dari organisasi ini sendiri. Selanjutnya, mempererat hubungan antara setiap siswa dan pengurus OSIS sehingga terciptalah lingkungan sekolah yang harmonis. Kami punya program yang namanya program Mari Berpendapat, di mana setiap siswa bebas memberikan aspirasi terhadap organisasi OSIS itu sendiri. Selanjutnya, mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler di hari Sabtu, lalu mengaktifkan kembali hari Rabu sebagai hari bahasa Inggris, karena memang bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang nantinya akan sangat kita butuhkan jika kita sudah terjun ke dunia kerja. Maka dari situ kami mengupayakan agar di setiap hari Rabunya kita belajar berbicara bahasa Inggris, tidak perlu dari hal besar tetapi kita mulai dari hal-hal kecil. Sebagai contoh, kita saling menyapa dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, membantu menampung dan menyalurkan segala aspirasi setiap siswa. Itu sudah kami jelaskan dalam program Mari Berpendapat. Jadi setiap siswa bebas memberikan kritik, saran kepada kami anggota OSIS. Dan yang terakhir, memaksimalkan peran pengurus OSIS dalam melaksanakan tugas di setiap bidang. Dalam hal ini, di setiap hari Sabtunya kami akan mengadakan rapat rutin guna mengingat Atambua. Itulah visi dan misi kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk perhatian semuanya. Mari kita saling bekerja sama, kita dukung sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Untuk itu kami pakai hadir dengan sebuah moto, hadir dengan kerendahan hati untuk mewujudkan lingkungan yang positif. Salam nomor. Terima kasih untuk paket 2 paket air atas nama Michela dan Alvarada. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami meminta untuk tenang karena masih ada paslon 3 yang akan memaparkan visi dan misi.
Selanjutnya kami beri waktu dan kesempatan untuk paslon 3 atas nama Andi dan Irgi. Baik, selamat pagi suster, bapak, ibu guru, kakak-kakak dan teman sekalian yang hadir di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan memaparkan nama paket, visi dan misi kami. Nama paket yang kami ambil yaitu Sapu Lidi. Mengapa Sapu Lidi? Karena Sapu Lidi biasanya dimaknai sebagai persatuan dan kesatuan, di mana hanya satu lidi. Maka ketika hanya satu lidi, maka tidak memiliki kekuatan. Jika beberapa lidi diikat menjadi satu, maka memiliki kekuatan yang tidak bisa dipatahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Virginia Yolali Menggar sebagai calon wakil ketua OSIS. Saya Mika Laninaha sebagai calon ketua OSIS. Visi kami yaitu membentuk OSIS SMK menjadi tempat aspirasi dan inovasi dan dapat berkolaborasi untuk mewujudkan sekolah yang unggul, memiliki karakter kuat, disiplin, kreatif, dan peduli terhadap lingkungan. Misi kami yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi peserta didik, meningkatkan kesadaran siswa mengenai kebersihan sekolah, menjadi pemimpin yang tegas, tangguh, terampil dan bisa dijadikan sebagai siswa lain, memperbaiki kedisiplinan yang patuh pada peraturan yang berlaku. Program kerja kami yaitu mengadakan upacara bendera setiap hari Senin, mendisiplinkan siswa baik berupa busana, waktu dan kehadiran, menggelar pentas seni melalui bakat dan minat siswa, mengadakan misa setiap Jumat pertama, menjalankan kotak sumbangan sukarela pada saat ada siswa dan siswi atau guru yang mengalami kedukaan atau terkena bencana. Sekian pemaparan visi dan misi kami, dan nama paket Sapu Lidi yang kami ambil yang memiliki arti yang tadinya dimana ketika hanya satu lidi saja tidak memiliki kekuatan, dan jika beberapa lidi diikat menjadi satu memiliki kekuatan yang tidak bisa dipatahkan. Yang itu artinya dari banyaknya OSIS, jika hanya 1-2 orang saja yang bekerja maka tidak bisa, dan jika banyaknya OSIS bekerja sama untuk membangun sekolah ini maka akan menjadi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk paket 3, paket Sapu Lidi atas nama Andi dan adik Irgi. Pasti dalam lubuk hati adik-adik dan teman-teman semua sudah tahu kan memilih paslon berapa? Jadi kami berterima kasih kepada para paslon yang telah menyiapkan visi dan misi yang begitu bagus. Untuk itu kami semua di sini memberi semangat, dan untuk itu juga kami memberitahu jika dari salah satu paslon yang dipilih nantinya itu merupakan yang terbaik. Bukan berarti yang tidak terpilih itu tidak terbaik, tetapi di mana-mana pasti kita tahu di mana ada terbaik pasti ada yang paling terbaik. Jadi apakah teman-teman sudah menentukan pilihan masing-masing? Baik, belum selesai loh acara kita masih memiliki sesi tanya jawab antara para paslon. Kita mulai dari paslon pertama yang akan memberi pertanyaan kepada paslon kedua. Calon anggota OSIS paslon pertama untuk memberikan pertanyaan ke paslon kedua dengan jangka waktu 2 menit. 2 menit tersebut untuk menjawab pertanyaan dari paslon pertama atau kedua. Untuk kesempatan pertama, paslon pertama bertanya ke paslon kedua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini kami dari paslon nomor urut 1 dengan nama paket bintang ingin bertanya kepada paket 2 dengan nama paket air. Nah, di sini tadi saya mendengar pada misi yang pertama yaitu meninggalkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira apa sih upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa? Kemudian tentang yang hari Rabu untuk
bahasa Inggris nih sangat menarik. Jadi di sini kan siswa-siswi harusnya bisa berbahasa Inggris, tetapi bagaimana jika program tersebut tidak berjalan dengan baik? Kita tahu betul di sini siswa-siswi sangat banyak. Mungkin mereka dengan berbagai alasan seperti mungkin saya belum bisa bahasa Inggris, ini agak sulit. Kemana kira-kira upaya yang dilakukan sehingga seluruh siswa bisa berperan aktif dalam mengikuti program yang telah dilakukan? Terima kasih, Kak. Waktu dan kesempatan untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini cara kami meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di sini pada dasarnya kita semua adalah orang beriman. Jadi di sini kami akan berupaya pada setiap pagi sebelum beraktivitas dan sesudah beraktivitas sebelum itu harus berdoa, terus dan setiap hari Jumat kita semua akan melakukan misa Jumat pertama tidak boleh terputus-putus. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan luar biasanya. Kami izin menjawab pertanyaan nomor 2 terkait Hari Bahasa Inggris. Oke, mungkin memang kita semua tahu bahwa anak-anak di sini minim kesadarannya untuk berbicara bahasa Inggris karena mungkin banyak yang takut, katanya tidak akan bisa. Namun di sini kami akan berupaya untuk terlebih dahulu menjadi motivasi. Jadi kami mulai perlahan kita berbicara datang, tidak perlu dengan hal-hal yang besar. Kita mulai dari saling sapa. Kemudian kami berupaya agar di setiap paginya ada setiap perwakilan yang maju berbicara bahasa Inggris di depan kelas. Mulai dari hal-hal sederhana seperti itu kita melatih diri untuk berbicara. Tidak perlu berbicara panjang, perkenalkan diri pun kita membangun kesadaran untuk mulai berbicara bahasa Inggris. Mungkin dari kami sekian, kami kembalikan kepada MC. Masih ada waktu. Untuk paslon 2 masih ada sisa beberapa menit. Apakah masih mau menambah jawaban? Oke, karena masih ada beberapa menit kami mau menerangkan lagi tentang Hari Bahasa Inggris. Karena tadi saya lihat waktu baru menjelaskan banyak yang di belakang sudah mengeluh karena berat. Ya memang untuk berbicara Waktu selesai. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada paslon pertama yang telah memberikan pertanyaan kepada paslon kedua. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke paslon berikutnya, kami mengundang paslon kedua untuk kembali ke tempat. Kesempatan kepada paslon pertama untuk memberikan pertanyaan kepada paslon ketiga. Untuk itu kami mengundang paslon ketiga segera mengambil tempat. Yang ini digeser dulu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada paslon ketiga terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi tentang mendisiplinkan siswa. Nah, kira-kira kan tadi misinya ya, mendisiplinkan siswa supaya sesuai dengan aturan sekolah. Nah, bagaimana jika saat kalian ingin mendisiplinkan ternyata ada siswa yang melanggar hal tersebut? Kira-kira upaya apa yang dilakukan sehingga mereka bisa mengikuti arahan yang kalian tetapkan? Kemudian bagaimana aturan yang kalian buat tersebut ternyata dilanggar oleh anggota OSIS? Kira-kira siapa nih yang berhak untuk menegur anggota OSIS tersebut? Dan upaya apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada paslon 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon pertama. Untuk itu waktu dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjawab jika ada OSIS yang melanggar peraturan. Kami bersama anggota lain akan mendampinginya. Setelah kami mendampinginya, kami akan
kami akan melakukan evaluasi kepada dia. Terus jika dia masih melakukannya lagi, kami akan mengantarkannya ke guru BK. Itu saja. Dari saya, jika ada anggota yang melanggar peraturan tersebut, maka kami akan memberikan teguran khusus bagi dia. Jika dia melakukannya lagi, maka kami akan melakukan evaluasi dan kami akan membicarakan tentang hal tersebut, mengapa dia melanggarnya. Terus jika hal tersebut masih dilakukan lagi dan dia masih terus-menerus membuatnya lagi, kami akan memberikan kepada guru. Untuk paket 3 masih ada beberapa detik lagi untuk menjawab pertanyaan. Jika pas, nanti bicara di situ. Pas. Ya. Baik, terima kasih kepada paslon 3. Selanjutnya kami memberikan waktu dan kesempatan kepada paslon 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon pertama. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari paket air akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Tadi kami tidak salah dengar, salah satu program kerjanya adalah memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Nah, pertanyaan dari kami, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan untuk mengumpulkan dana yang akan diberikan kepada para korban bencana alam? Mungkin dari kami sekian, terima kasih. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan jawab pertanyaan yang diberikan dari paket 2 terkait dengan apa yang tindakan yang harus kami lakukan untuk mengumpulkan dana untuk korban bencana alam. Yang pertama tentunya di sekolah kita sudah biasa ya dengan sumbangan sukarela dari seluruh siswa. Nah, perlu kita identifikasi terlebih dahulu bencana alam apa yang terjadi, apa yang mereka perlukan. Contohnya seperti baju, peralatan lain, sehingga setelah kita identifikasi, kita tahu, oh ternyata bencana alam ini memerlukan hal ini. Nah, setelah kita tahu apa yang mereka perlukan, kita umumkan. Kita umumkan bagi guru atau siswa-siswi yang ingin menyumbangkan. Nah, tentunya di luar itu juga kita akan membuat produk-produk bermanfaat yang mungkin akan dibeli oleh siswa-siswi dan nantinya akan digunakan untuk menyumbang ke bencana alam tersebut. Namun nanti untuk produk-produknya itu kita bisa daur ulang. Nah, kemudian kita tahu di Rai Basing ini banyak sampah botol plastik. Kami baru mendapat bocoran bahwa botol plastik itu bisa dijual, bisa ditukar dengan uang, bisa ditimbang. Nah, di situ kami muncul ide. Jadi sampah-sampah di belakang itu jika memungkinkan kita bisa kumpulkan sehingga nantinya kita jual. Nantinya kita buat tempat sampah untuk sampah anorganik dan non-organik seperti itu. Itu jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada beberapa detik, apakah dari paslon 1 masih ingin menambah jawaban? Jadi nantinya jika memang kita lihat siswa punya kreativitas lain yang mungkin bisa dikembangkan, maka kita akan buat perubahan sesuai dengan bakat minat yang mereka miliki yang mungkin nantinya bisa berguna dalam menyumbang dana kepada korban bencana alam. Sekian dari saya, terima kasih. Masih ada beberapa detik. Mau menambah jawaban? Sudah cukup. Baik, terima kasih kepada paslon 1 yang telah menjawab pertanyaan dari paslon kedua. Selanjutnya kita akan ke paslon 2 yang akan memberikan pertanyaan kepada paslon ketiga. Untuk itu paslon pertama kami undang untuk kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Di sini tadi kan ada kerja yaitu mendisiplinkan siswa.
Di sini pertanyaan kami yaitu bagaimana cara mendisiplinkan siswa dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini saya akan menjawab mendisiplinkan siswa. Baik, kami akan mendisiplinkan siswa baik berupa busana, waktu, dan kehadiran. Karena sekarang para siswa di SMK Kusuma memakai seragam tidak sesuai dengan hari, dan mereka juga datang ke sekolah tidak sesuai dengan waktu. Baik, cuma itu saja. Apakah dari paslon 3 ingin menambahkan jawaban? Masih 1 menit untuk menambah jawaban. Dari saya yang mendisiplinkan tentang busana. Kadang ada siswa yang hari Senin pakai kaos kakinya hitam, terus pakai kaos kakinya tidak sesuai begitu. Jadi mendisiplinkan siswa untuk memakai busana sesuai. Saya sekian. Masih ada waktu untuk menambah jawaban. Apakah dari paslon 3 ingin menambah jawaban? Oh ya, baik. Terima kasih kepada paslon 3 yang telah menjawab pertanyaan dari paslon kedua. Selanjutnya kami memberikan waktu dan kesempatan kepada paslon 3 untuk memberi pertanyaan kepada paslon kedua. Baik, di sini saya akan bertanya tentang bagaimana Anda membantu menampung dan menyalurkan segala aspirasi setiap siswa. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana cara kami menampung aspirasi dari setiap siswa? Nah, sebelumnya sudah kami jelaskan bahwa kami punya program yang namanya program Mari Berpendapat, di mana kami akan membagikan kotak-kotak di setiap kelasnya. Jadi kotak tersebut berfungsi untuk kami tujukan kepada setiap siswa untuk memberikan keluhan, kritik, saran ataupun apa kepada anggota OSIS. Kami beri contoh, ada satu anggota OSIS yang melakukan kesalahan. Contohnya dia datang terlambat. Nah, seluruh siswa bebas memberikan pandangan mereka. Jadi mereka bisa menuliskan hal tersebut ke dalam sebuah kertas. Nah, kertas tersebut akan kami ambil dan nantinya akan kami bahas di rapat bersama yang kami adakan di setiap hari Sabtunya. Jadi hari Sabtu kami membahas khusus kira-kira siswa-siswi SMK Kusuma ini punya keluhan apa saja. Nah, dari situlah kami menampung, yang namanya kami tampung semua aspirasi dari setiap siswa yang ada di sini. Mungkin dari kami sekian. Masih ada beberapa menit untuk, mohon maaf, masih ada beberapa detik untuk menambah jawaban. Baik, terima kasih kepada paslon 2 yang telah menjawab pertanyaan dari paslon 3. Selanjutnya kami memberikan waktu dan kesempatan kepada paslon 3 untuk bertanya kepada paslon 1, dan kami mengundang paslon kedua untuk kembali ke tempat. Baik, saya akan memberikan pertanyaan. Bagaimana Anda mengoptimalkan peran dan fungsi OSIS? Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan dari paket 3. Di sini terkait dengan pertanyaannya adalah bagaimana mengoptimalkan peran dan fungsi OSIS. Tentunya OSIS itu adalah organisasi, dimana kalau misalkan OSIS tidak bekerja sesuai fungsi, tidak bekerja sesuai peran, maka tentunya kami akan mengadakan evaluasi. Evaluasi itu tujuannya supaya OSIS lebih efektif dalam bekerja. Jadi kalau misalkan ada OSIS yang malas
kemalas-malasan, tentunya saja kita evaluasi, kita berikan teguran. Jadi itu cara kami mengoptimalkan peran dan fungsi OSIS. Dan juga misalkan dia punya peran di bidang ini tetapi kurang menguasai, tentunya kami akan membantu atau bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengadakan pelatihan sehingga OSIS memiliki keterampilan dalam menjadi teladan bagi siswa lain atau mengadakan suatu kegiatan seperti itu. Masih tersisa 1 menit, apakah masih ada jawaban? Dari saya, jika kami sudah mengadakan evaluasi tapi anggota dari OSIS tersebut masih saja melakukan kesalahan tersebut, maka kami akan mengadakan pergantian anggota OSIS. Dan juga mengadakan evaluasi untuk memantau kemajuan dari anggota OSIS. Masih ada beberapa detik lagi, apakah mau menambahkan? Pas. Baik, terima kasih untuk paket 1 yang telah menjawab pertanyaan dari paket 3. Baik, terima kasih kepada para paslon yang sudah saling memberi pertanyaan dan memberikan jawaban. Kami mengundang untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, kami memberi waktu dan kesempatan untuk saling menjabat tangan antara calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Para calon OSIS masih semangat? Baik, para pendukungnya masih semangat? Ya, pastinya semangat karena sudah menentukan jawaban masing-masing kan? Ya, semoga apa yang sudah kalian dengarkan pada hari ini dan nantinya kalian akan memilih para calon tersebut, semoga mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh amanah. Amin.
sah. 1 sah. 03 sah. 02 sah. 02 sah. 02 sah. 02 sah. 01 sah. 02 sah. 01 sah. 02 sah. 02 sah. 02 sah. 02 sah. 02 sah. 01 sah. 02 sah. 01 sah. 02 sah. 02 hasil perhitungan suara untuk calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Akademi Kusuma Kambuang periode 2024-2025. Jadi dari hasil perhitungan tadi, paket yang mendapat suara paling banyak adalah paket 2, yaitu paket Ayu atas nama Michelle Gare dan Alfrada Seran. Baca dulu hasil itu. Untuk hasil pemungutan suara 490 suara. Nomor 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa? Dan untuk paket yang mendapat suara terbanyak kedua diraih oleh paket 3, yaitu paket 1000 atas nama Adina dan Kiki Mega dengan jumlah suara 145. Paket ketiga mendapat suara 108 dari paket Bintang. Berdiri. Untuk itu kami mengundang para calon untuk berdiri. Jadi dari hasil pemungutan suara tersebut kita bisa simpulkan ketua OSIS calon ketua OSIS kita dari paket 2 atas nama Michelle dan wakil ketua OSIS kita Alfrada Seran. Untuk sekretaris 1 atas nama Andi Nahak, untuk sekretaris 2 atas nama Irgi Menggo, untuk bendahara 1 atas nama Sandra Lobo, untuk bendahara 2 atas nama Cinglon Kaho. Dengan demikian, pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS pada hari ini selesai. Saya Karolina Desana pamit untuk berdiri. Terima kasih semuanya. Selamat siang untuk kita semua. Siang, luar biasa, tetap semangat, merah putih. Baik, hari ini kita sudah melangsungkan pemilihan calon OSIS baru. Tentunya di sini saya sebagai ketua OSIS, saya mengucapkan selamat datang pada para calon OSIS, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Semoga kegiatan yang telah direncanakan semoga bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Siang, luar biasa, tetap semangat, merah putih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya mau mengucapkan selamat kepada pengurus OSIS yang baru yang nantinya akan dilantik, direncanakannya pada bulan depan. Semoga menjadi OSIS yang baik, membangun sekolah ini menjadi lebih baik, dan semua visi misi program kerja boleh berjalan dengan baik. Sebagai OSIS lama, kami tentunya sangat senang atas apresiasi kalian yang mau menjadi OSIS baru di periode 2024-2025.
dan tentunya terima kasih banyak kepada anggota OSIS yang pada periode 2023-2024 telah bekerja sama untuk menyukseskan setiap visi misi dan program kerja yang telah dibuat. Itu dari saya, terima kasih.